Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam acara webinar siang hari ini. Adapun webinar siang hari ini merupakan kolaborasi antara Epchem, salah satu life science company yang memproduksi beberapa produk yang digunakan untuk riset berbasis penentuan protein, kemudian PT Bioscience Medica, dan juga salah satu peneliti senior dari kalangan Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada. Sebelum kita mulai acara webinar pada kali ini dengan tema Detection of Microenvironment of Solid Tumor with IHCP Approach, izinkan saya membacakan terlebih dahulu susunan acara pada siang hari ini. Adapun acara yang pertama yaitu BioSM Introduction yang akan disampaikan oleh Ibu Lianita Salim selaku Marketing Manager PT Bioscience Medica Indonesia. Kemudian masuk ke topik yang pertama yaitu The Basic of IHCP Protocol yang nanti akan disampaikan oleh Kylie Liu, Epchem. Kemudian nanti topik yang kedua yaitu Detection of Microenvironment in Solid Tumor with IHCP yang nantinya akan dipandu oleh Ibu Dr. Anda Dewayani Purnomosari, PhD, dan yang terakhir yaitu sesi tanya jawab. Baiklah, untuk menyingkat waktu kita masuk ke yang pertama yaitu BioSM Introduction yang akan disampaikan oleh Ibu Lianita. Kepada Ibu Lianita, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Jen atas waktu yang diberikan. Saya share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk semua peserta webinar BioSM Epchem yang kami hormati. Jadi selamat berpuasa untuk yang menjalankan ibadah puasa. Saya Ibu Nita, Marketing Manager dari PT BioSM, dari PT Bioscience Medica Indonesia. Saya akan perkenalkan sedikit mengenai apa itu PT BioSM atau itu PT Bioscience Medica Indonesia. BioSM ini sudah berdiri sejak tahun 2011. Menjadi perusahaan yang diharapkan paling maju dalam penelitian life science dan teknologi perawatan kesehatan. Kami bertujuan untuk berkontribusi di sektor perawatan kesehatan di Indonesia dan meningkatkan nilai masyarakat melalui inovasi dengan produk-produk yang kami ageni. Jadi produk apa yang dimiliki oleh BioSM? BioSM memiliki produk-produk reagen, alat, bahan-bahan kimia yang kami bagi menjadi 4 produk teknologi. Pertama, kami punya teknologi DNA. Kami mengageni beberapa brand yang berkualitas baik seperti Master Ray Nigel, Preselis, PCR Biosystem, ada Horizon Discovery, ada Blu-ray, dan juga Macrogen. Kemudian untuk sel teknologi, kita ada produk dari brand Miltenyi Biotech untuk stem cell, Formulatrix untuk liquid handling. Untuk produk-produk protein tech, kita ada dari brand Epchem, Serva, Azure, Cygnus, Molecular Device, dan Toso. Kemudian kita juga punya produk-produk diagnostik and terapi, yaitu dari brand-brand BioSB untuk IHC, IHK, dan ICC, kemudian ada dari Selex dan Vela. BioSM juga menyediakan after sales service yang atau pelayanan purna jual oleh
tim kami yang sudah di training dengan baik oleh prinsipal-prinsipal. Jadi tim kami ada tim dari Field Application Specialist dan Field Service Engineer. Aktivitas kami cukup banyak, meliputi kegiatan-kegiatan roundtable discussion, training, demo, dan pendampingan di site pelanggan. Jadi kami juga sangat mengharapkan supaya setelah COVID ini selesai, kami bisa beraktivitas dengan penuh kembali. Demikian sedikit informasi mengenai PT Bioscience Medica Indonesia. Kemudian saya akan memberikan highlight dari apa webinar kali ini. Topik pertama yaitu the basic of IHCP protocol. Jadi imunokimia atau IHK atau IHC adalah metode untuk mendemonstrasikan keberadaan lokasi protein di bagian jaringan menggunakan interaksi antibodi antigen. Di AppChem, kami berkomitmen untuk menyediakan alat dan reagen berkualitas tinggi, yang penting untuk eksperimen IHC yang berhasil. Sesi ini akan memperkenalkan Anda melalui langkah-langkah dan praktik terbaik untuk pekerjaan IHC yang lebih baik. Topik kedua dari webinar kali ini adalah Detection of Microenvironment in Solid Tumor with IHCP Approach. Selama dekade terakhir, kita ketahui tumor microenvironment telah muncul sebagai salah satu ciri kanker generasi berikutnya yang paling penting. Selain itu, pengenalan imuterapi dan dalam mengobati berbagai jenis penyakit kanker telah meningkatkan kebutuhan akan cara yang tepat untuk menilai TME untuk tujuan klinis dan penelitian. Demikian sekilas dari isi webinar ini. Silakan dilanjutkan acara webinar ini oleh Pak Jen. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Saya ada yang kelupaan. Para peserta sekalian, jadi pada kesempatan webinar kali ini, kami akan memberikan tambahan diskon 5% kepada peserta webinar yang nanti membeli produk AppChem. Silakan diikuti webinarnya, silakan dinikmati diskonnya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Lianita atas pemaparan singkat mengenai PT Bioscience Medica. Tak lupa kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian agar mendapatkan elektronik sertifikat, mohon Bapak dan Ibu agar dapat mengikuti acara webinar ini sampai full. Kemudian nanti di akhir sesi kami akan kirimkan form feedback yang mohon untuk dapat dilengkapi oleh Bapak dan Ibu. Kemudian seperti yang disampaikan Ibu Lianita, apresiasi kami atas Bapak dan Ibu yang sudah bergabung dalam webinar ini. Kami berikan tambahan diskon 5% untuk setiap pembelian produk-produk AppChem. Baik. Kita langsung masuk ke acara yang pertama atau topik yang pertama, yaitu mengenai Basic of IHCP Protocol yang akan disampaikan oleh speaker kita, yaitu Kylie dari AppChem. Namun sebelumnya saya bacakan terlebih dahulu CV dari speaker pertama kita. Kylie Liu menempuh program Bachelor of Medical Biotechnology di Monash University, Australia, kemudian menempuh program Master in Business Administration, mohon maaf, untuk program Bachelor Medical Biotechnology in tahun 2012 hingga 2014, kemudian beliau menempuh program Master in Business Administration di Taylor University, Malaysia, pada tahun 2017 hingga 2020. Adapun karir profesional beliau dimulai dari Indoor Sales Coordinator di Biofocus Scientific di Malaysia tahun 2016 hingga 2017. Kemudian beliau bergabung di PLT Scientific di Malaysia juga di tahun 2017 hingga 2020. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Channel Manager
di area Asia Pasifik untuk AdCamp. Baiklah, tidak berlama-lama. So, Kylie, please share your screen and you could start your presentation now. Hi, everyone. I'm sure that you have heard me now. So I'm Kylie from MedCamp. Good afternoons, and we will speak to you about the basic of IHCP in performing immunostaining on paraffin-embedded tissue. We started with a brief introduction at first, and we moved into each step in detail, starting from sample preparation to sample staining. So what is IHC? So IHC basically stands for immunohistochemistry, and is the most common application of immunostaining. It involves the binding of primary antibodies specific to antigen in biological tissues and detect the binding by using enzyme and fluorophore as their reporter label. The main objective is basically to allow researchers to study protein expression in tissue section and localization of protein in subcellular compartment. First of all, the most important is finding the right antibody for your sample type. Here shows our public website that all information can be retrieved from here. We have well stated here showing that our internal team have tested our antibodies on different sample types. And we also provide Abby promise that they are 1 year guarantee for the product purchased from AdCamp subjected to those tested application. You may liaise with BioSM for more detail on the Abby promise during your purchase experience with AdCamp. So now we move down into each step of IHCP protocol in general. Basically, you will go through a sample preparation stage where involve fixation, embedding, sectioning, and antigen retrieval. Consequently, we'll need blocking for non-specific binding, starting of incubation of primary antibody and the secondary antibody. Lastly, staining part by adding enzyme substrate, and then done by observe under the microscope and analyze your result. So now we dive deep into sample preparation part for IHCP protocol. Certain antigens are present only for minutes in the tissue after harvesting. So it is crucial to fix the sample quickly, and the main purpose of fixation is to preserve the cell structure as close to their natural state as possible and to immobilize the antigen that's available in the tissue. Once the tissue are removed from the animal body, depending on the source of tissues, might be sheep, monkey, or rabbits, depending on your experiment, the overall cell, including the antigen, will start to degrade because of necrosis, autolysis, or putrefaction. So therefore, it is important to preserve the sample by immersing into the fixative. Common type of fixative are aldehyde, commonly known as formalin or peridothaldehyde, and protein denaturing agents such as methanol. So without a proper fixation, the protein of interest can be lost and no specific staining will be observed in your result at the end of your experiment. So paraffin and embedded tissues are commonly fixed with formalin, and the paraffin block are sectioned in 4 micrometer thickness using a microtome. A thicker section would basically trap antibody and lead to 4 positive results. The advantage of using this formalin fixation and paraffin embedding is that it is able to provide optimal balance between preservation of morphology and antigen of the tissues, and very easy to work with. However, it will be more tedious because it needs extra steps for deparaffinization and antigen retrieval. Below shows an example of formalin-fixed paraffin-embedded tissue, human tissue section with our RAD-MET primary antibody and stained with that. So AdCamp RAD-MET is a recombinant rabbit monoclonal antibody which give you a very high specificity and batch-to-batch consistency that perfect for your IHC experiment. So paraffin-embedded tissue can be fixed with 4% of PFA or 10% of formalin. Immerse it in 18 to 24 hours before paraffin embedding and sectioning. While frozen tissue, so-called IHCFR, should be fixed with pre-cold fixative such as methanol, ethanol, acetone at room temperature for 5 to 10 minutes. As mentioned previously, for IHCP, the tissue will
be embedded in paraffin after the fixation step, section by using microtome, and need to be deparaffin before staining. For IHC frozen tissue, need to be snap freeze in liquid nitrogen and then sectioning by cryostat. There are no standard on which fixative in specific to be used on what sample tissue type. The best fixative are found through trial and error. So apart from the choice of fixative, some other critical parameter you should also be considering during the fixation step are fixative penetration, which is you need to be quick once the tissue has been removed from the animals, then you must immerse in the fixative as soon as possible. So specimen sizes, the smaller it could be, then it's more easy for the penetration to be. So fixative concentration, duration, and temperature. A more concentrated, longer duration, and higher temperature basically give higher degree of fixation. Beware that overfixation can lead to epitope masking, while underfixation can lead to staining like there's a strong signal at the edge, but no signal at the middle under the microscope, which is not good because you have finished all your experiment, you have wasted all your reagents for your IHC, but end up you did not get the result that you want at the end of the experiment. So fixation is a very important step for you at the start of the experiment. So next we move into antigen retrieval step, which is critical for formalin fix and paraffin embedded tissue sample. During aldehyde fixation, in the previous mentioned steps of IHC, it formed methylene bridge within the protein of the tissue, which prevent the access and binding of the antibodies to the antigen during the incubation step. Therefore, antigen retrieval step is to reverse the antigen masking effect by breaking the methylene bridge between the adjacent protein. There are two types of antigen retrieval method. One is heat-induced epitope retrieval, which so-called in a short form called HIER, and enzymatic retrieval. The most common one are HIER, where it is more gentler with well-defined parameters. The common buffer used are sodium citrate trees EDTA, where it need to be heated up to 95 degrees by using microwave. So some precaution is needed in this heating method. Sometimes it may result in unbalanced epitope retrieval, and rigorous boiling can cause the dissociation of the tissue from the slides. On the other hand, enzymatic retrieval is useful for epitopes that are difficult to retrieve. So commonly, use of enzymes such as pepsin, proteinase K, and trypsin. This method requires additional care on the concentration and timing, as the morphology of the section might be damaged if it's not an optimized procedure. Here we show the product that AgChem offer, as we are not just antibody, but buffers such as antigen retrieval buffer, citrate buffer, enzymes are available in AgChem, or any other additional reagent that you need for each step of IHC are also available in AgChem. You can just find additional information from our public website for these products. So optimization of antigen retrieval is required where there are a few factors that affecting the degree of antigen retrieval that you need to keep in mind. So basically the temperature duration, treatment duration, temperature, composition of the buffer and pH of the retrieval solution. Method of utilized mentioned before is enzymatic or HIER. So we have done the sample preparation part, and next we will move into the staining procedure. Blocking is important to reduce unwanted background signal and prevent any false positive result. Generally, protein blocking can be done by using 1% of BSA in TBS or any non-specific protein-protein interaction, or you can also use serum to eliminate Fc receptor binding and cross-reaction with endogenous immunoglobulin in tissues. The choice of the serum must be the same species as secondary antibody was raised in. Sample need to be incubated for 2 hours at room temperature. We at AgChem are offering
protein blocking buffer, TBS, and range of serum raised from different species for your consideration. And for more information, as mentioned, you can find the relevant information from our public website, or you can liaise with our distributor in Indonesia, which is BioSM, for more information. So endogenous biotin blocking is required for only when biotin-based detection system is used in the detection step that we will talk about in the next couple of slides. The main purpose is to block the biotin naturally present in many tissues. This can be performed by incubating the tissue with Avidin block for 15 minutes, then wash the slides twice with buffer, then incubating with biotin block for 15 minutes, and again, wash it twice with the buffer, which again, Abcam also offer Avidin or biotin blocking kits for customers. If you are using HRP conjugated antibody detection, sample require endogenous enzyme blocking, which is also referred to peroxidase blocking, to block the endogenous peroxidase in tissues. Tissue sample need to be incubated for 10 to 15 minutes in hydrogen peroxidase. And next, if you are using AP, which is alkaline phosphatase conjugation antibody used in detection steps, AP blocking need to be performed by incubate the sample in acetic acid to block the endogenous AP in the tissues. So after blocking step, we can start the antibodies incubation. So after we done antigen retrieval and blocking, samples are ready for antibodies incubation. You will need to dilute the antibody in 1% of BSA in PBS and incubate overnight at 40 degrees Celsius or in a cold room. The low temperature, which help to reduce the background staining by decrease the incidence of non-specific protein-protein interaction, and a longer incubation of time will increase the antibody and antigen binding. It is suggested to put on an agitator along the incubation period, which can further enhance the binding of primary antibody to the target antigen. There's some trial and error that you need to experiment on for your optimized dilution of primary antibodies. This is critical for optimize the binding efficiency of your primary antibody to your antigen, targeted antigen. So generally, there are direct and indirect method of detection. Here comes the comparison between the direct and indirect staining. Basically, direct detection takes shorter time, where the primary antibody are conjugated with reporters such as enzyme or fluorophore. Abcam do offer some variation of conjugated primary antibody, where you do not need to perform any conjugation step, but definitely the cost is higher than those non-conjugated one. However, there are some limited conjugated primary antibody that are available in the market, and you might need to do conjugation step on your antibody. Lightning Link is part of Abcam product category that is simple 30 minutes procedure to prepare your own conjugated antibody. The benefit of this direct method is that there are lesser cross-reactivity, as only one type of antibody is involved and lesser background signal during the detection. While the indirect detection method involves a secondary antibody that are conjugated with the reporting label, either is enzyme or fluorochrome. This conjugated secondary antibody basically binds to the primary antibody shown in the image above. The benefit of this step is that the signal can be amplified. There's like a lot of secondary antibody will bind to one primary antibody, which is part of the signaling amplification. That's the reason why conjugated secondary antibody are cheaper in compared to conjugated primary antibody, and you have more flexibility on your choice of antibody. However, there are two types of antibody. As there are two types of antibody involved, it increases the chances of cross-reactivity. While Abcam offer pre-absorbed secondary antibody, which provide a high purity of antibody that can recognize and bind more specific to primary antibody, reducing the cross-reactivity and possible of providing high background. After the secondary incubation steps, we move into the detection method depending on your reporter, either is enzyme-based or fluorochrome-based. For enzyme-based detection, substrate is added
and reaction happen to produce a colored precipitate at the location of the protein that are targeted by the primary antibody. Fluorochrome-based detection involves providing the accurate wavelength to the sample that excite the fluorochrome that produce a light that can be visualized under fluorescent microscope. Common use of enzyme label in IHC are HRP or AP. The substrate added depend on your choice, like what color you would prefer on your sample for visualization. Substrates such as AEC, DAT, and DAT plus nickel enhancer, which provide different color, like AEC give red precipitate, DAT give brown, and DAT plus nickel enhancer basically give black color on your specimen. So another enzyme that commonly conjugated on secondary antibody is AP, where different substrate listed here added will provide blue, red, or black. And we do, as mentioned here, we do offer all this substrate, which is available from Abcam. While fluorescent detection provides several fluorescent channels that can be viewed separately and merged into a single pseudo color image, it is easy to observe single core localization protein in the tissues. Next, we move into some principle of signal amplification. Then your sample is ready to be visualized under microscope after counter stain and mounting. Signal amplification is an optional step for you to achieve a stronger signal. Various strategies have been developed, such as avidin biotin complex, so-called ABC, and micropolymer complex to add more enzyme and chloroform to your targeted antigen. ABC complex form when biotinylated secondary bind to primary antibodies, and avidin biotin label complex then bind to the biotinylated secondary. As shown in the image here on your right, avidin is in tetravalent in a tetravalent and large complex form, resulting in high signal intensity. If this is used, then an additional blocking step needs to be done, as mentioned previously about endogenous biotin blocking in the blocking steps in a previous couple of slides to prevent high background signaling or false positive result. Micropolymer allow more enzyme bound together by using a polymer backbone and then conjugated to secondary antibodies that bind to primary antibodies. And this type of amplification do not need to worry about endogenous biotin, so there is no extra blocking step needed. These are in smaller size compared to ABC, with a greater sensitivity through better tissue penetration and reduced background staining. Counter stain is a stain with color contrasting to principal stain, making the stain structure easily visible using a microscope. So such as DAPI, Hoshi, and hematoxylin, commonly used to stain nucleus, eosin commonly used to stain the extracellular matrix, and cytoplasmic in pink. Again, Abcam do offer all these reagents you need for your IHC experiment, and you may liaise with our distributor BioSM for more information. After cell staining, it is essential for mounting steps to preserve the sample for long-term storage and enhance image quality during imaging. There are few types of mounting media available depend on what detection method on your experiment, either is enzyme-based or fluorochrome-based. For fluorescent detection, commonly use aqueous-based mounting here, medium, which provide protection against fading or photo bleaching of fluorophores. We at Abcam offer two types of anti-fade reagent. One is with and one is without DAPI counter stain. Use of this reagent should be left to fully dry. Always store the sample in a dark at 4 degrees Celsius to minimize the photo bleaching. It is also essential to run controls in any cell staining experiment. Commonly, there are two types of control: positive control, so-called antigen control, to verify that your staining protocol is working,
Basically, it is a section from a tissue known to express the protein of interest with positive control, even if the sample, even if the sample are negative or no staining, will indicate that the procedure is working and optimized. It will verify that any negative results are valid, while negative control for reagent control is used to verify that the antibody actions are specific binding to your target antigen. So during your IHC experiment, no primary antibody will be added during this incubation step, and the sample slides are incubated with antibody diluent instead. So after mounting, you may start to visualize your slide under confocal microscope or fluorescent microscope if you are using for home-based detections. Next, we move, in short, the staining protocol need to be optimized for each antigen, antibodies, and sample type. Please plan your experiment carefully. Think about your experiment objective. Know each step you want to test, each step of what type of fixative antibody dilutions that you need to be optimized before to get best result that you need. Know what is your ideal image should look like. Identify the control you need, either positive or negative. Review the protocol before starting to ensure the reagent are compatible with your sample. Familiarize with imaging equipment and filter setting. So this is basically about the general basic of IHCP protocol. And thank you for, I will pass it back to Mr. Zain. Okay, thank you, Kelly, for your nice presentation to us. And then for Q&A, will be started in the last session. So I will show to you all the question for participant. Baiklah, demikian pemaparan dari Kylie dari AppCamp mengenai topik yang pertama untuk basic IHCP. Kemudian kita masuk ke topik yang kedua, yaitu detection of microenvironment in solid tumor with IHCP approach, yang nantinya akan disampaikan oleh Dr. Anda Dewayani Purnomosari, PhD. Namun kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, silakan tuliskan pertanyaan di kolom chat, dan tak lupa Bapak Ibu tuliskan nama, instansi, kemudian ditujukan untuk siapa pertanyaannya, kemudian redaksi pertanyaannya. Baiklah, kita masuk ke topik yang kedua. Namun sebelum masuk ke topik yang kedua, saya bacakan terlebih dahulu CV dari pembicara kedua. Baik, Dr. Anda Dewayani Purnomosari, MSI, PhD, menempuh program pendidikan Bachelor in Genetik di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Kemudian beliau menempuh pada tahun 1992. Kemudian beliau menempuh program Master in Molecular Genetic di universitas yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada pada tahun 1997. Kemudian beliau melanjutkan program PhD dengan fokus bidang yaitu onkologi and developmental in biology di Utrecht University di Nederland. Adapun karir profesional beliau yaitu senior researcher di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Kedokteran di tahun 2006 hingga sampai saat ini. Kemudian beliau juga bertindak sebagai lecturer atau dosen dari tahun 1998 hingga sampai saat ini, dan beliau juga sebagai fellowship European Commission FP7 Marie Curie Action in Lyon di Prancis dari tahun 2011 hingga 2012. Adapun
riset yang pernah beliau lakukan dan saat ini sedang beliau kerjakan, yaitu di tahun 2016 hingga 2018, riset beliau mengenai biological behavior of Indonesian breast cancer with different molecular subtype, dan yang terbaru di tahun 2019 hingga 2021, yaitu uji potensi anti kanker Kalkon-3 pada kanker payudara dengan pendekatan in vitro dan in vivo. Baiklah, tidak berlama-lama, kami untuk presentasi selanjutnya kepada Ibu Dewayani, tempat dan waktu kami persilahkan. Terima kasih moderator, terima kasih Pak Zen atau Mas Zen. Saya langsung saja untuk share screen. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ini nanti mungkin saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat mengenai tumor microenvironment. Semoga PowerPoint saya sudah terlihat. Apakah sudah terlihat ya? Sudah, Mbak Leni. Ya, oke. Jadi ini saya akan sedikit mengajak Bapak Ibu mengenai tumor microenvironment karena terus terang saya sendiri bergerak pada penelitian mengenai kanker payudara sejak tahun 2000. Kemudian penelitian terus dilakukan menggunakan IHC dan sampai satu titik selama ini dipakai untuk diagnosis baik itu IR, PR, HER2 walaupun KI67, CK56 untuk menentukan subtipe molekuler dari kanker payudara. Sampai di situ kemudian kami berhenti dan tampaknya masih ada hal lain yang bisa digali. Ternyata masih ada yang namanya tumor microenvironment. Jadi kalau kita bicara mengenai kanker atau tumor secara biologi, itu maka Bapak dan Ibu mestinya pernah membaca artikel dari Hanahan dan Weinberg yang ini adalah artikel yang luar biasa. Ini disitasi entah sudah berapa puluh ribu kali, karena memang ini dasar dari biologi tumor. Di situ pada tahun mereka mengawali dari tahun 2002, waktu itu mereka memperkenalkan 6 karakteristik dasar dari kanker, sel kanker. Lalu tahun 2011 itu menjadi 10. Jadi nanti kita akan memakai dasar ini untuk mengenal dari biologi tumor dan juga sehubungan dengan microenvironment-nya. Mengenai microenvironment sendiri itu sebetulnya sudah ada sejak tahun 1889. Mengenai Stephen Paget itu mengatakan di situ sebagai seed and soil theory. Jadi yang seed itu adalah tumornya, soilnya itu adalah microenvironment-nya. Jadi bagaimana nanti tumor itu akan tumbuh itu sebetulnya memang ditentukan oleh lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini adalah microenvironment. Dari sisi lain itu juga dikatakan arti penting dari microenvironment itu adalah memberi sifat, salah satunya dari sel kanker adalah adanya regenerating tissue. Jadi bagaimana kanker itu bisa tumbuh tanpa batas seolah-olah itu sebetulnya karena adanya support, dukungan yang luar biasa dari lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, kalau kita bicara mengenai tumor microenvironment, maka kita bicara mengenai sel-sel yang ada di dalamnya. Saya masih mengambil ini dari Hanahan and Weinberg tahun 2011 karena ini belum tergantikan artikelnya, masih artikel dasar. Kami terus terang masih menunggu apakah Hanahan and Weinberg akan mengeluarkan lagi teori-teori yang baru yang menjadi dasar bagi kami yang bergerak di biologi tumor. Jadi ada beberapa sel yang terkenal di sini adalah yang kita sebut sebagai CAF atau Cancer Associated Fibroblast. Itu juga nanti ada endothelial cells, ada pericyte, ada juga immune inflammatory cells atau ICS. Nanti yang lainnya ini adalah sel kankernya itu sendiri. Ya, jadi di sini nanti kita akan melihat bahwa sel-sel ini yang ada di tumor microenvironment itu dia akan bergerak atau bekerja secara individual, tetapi nanti mereka juga akan bisa bekerja secara orkestra. Jadi mereka bersama-sama akan membentuk suatu lingkungan yang sangat baik untuk pertumbuhan dan perkembangan dari tumor itu sendiri.
Ya, jadi sel di dalam tumor microenvironment ini akan bergerak atau akan berkontribusi baik secara individual maupun secara kolektif. Nah, dari Heineken and Weinberg itu juga sudah dikatakan bahwa tumor microenvironment itu ternyata sangat penting pada multi-step tumorigenesis. Karena mengapa? Ternyata dia tidak hanya memberikan lingkungan yang baik pada saat tumor itu mulai tumbuh, tetapi juga pada saat nanti dia mulai invasi dan juga bahkan pada saat metastasis. Jadi kita akan lihat nanti ada sesuatu yang sangat dinamis dari tumor microenvironment ini berdasarkan pada kondisi dari tumor itu sendiri. Nah, ternyata memang antara kanker dan lingkungan di sekitarnya itu terjadi hubungan yang timbal balik, ya. Di sini dikatakan ada beberapa hal. Yang pertama bahwa memang di fase awal itu sebetulnya yang berperanan paling penting itu adalah sel kanker sendiri, di mana di sana sel kanker itu akan merekrut sel-sel stromal atau sel-sel di sekitarnya. Dia ubah sedemikian rupa sehingga pada fase berikutnya itu justru kebalikannya. Jadi sel yang ada di tumor microenvironment itu akan mendukung. Jadi di sini dikatakan bahwa salah satu contohnya ini adalah cancer associated fibroblast itu justru akan memfasilitasi lingkungan mikrotumor yang nanti akan mendukung pertumbuhan dan perkembangan dari tumor itu sendiri. Bahkan pada tahap selanjutnya tidak hanya pertumbuhan dan perkembangan, bahkan bagaimana untuk angiogenesis dan juga bagaimana bisa nanti ada invasion. Dan yang paling luar biasa itu adalah bahwa tumor microenvironment yang di daerah tujuan berikutnya untuk metastasis itu nanti juga akan disiapkan terlebih dahulu sehingga nanti pada saat tumor itu datang itu lingkungan di sekitarnya itu sudah nyaman bagi tumor yang baru mengalami metastasis. Ini saya mencoba untuk melihat hubungan atau network antara tumor microenvironment dengan sel kankernya itu sendiri. Sel-selnya masih sama. Ada paling tidak ada 5 macam sel yang kita klasifikasikan di sini, tetapi ada 3 yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Yang pertama adalah mengenai cancer associated fibroblast, lalu mengenai imun dan inflammatory cell dan adipose cell. Sedangkan untuk neuroendocrine dan lymphatic vascular network-nya nanti tidak banyak kita bicarakan di sini. Dan terutama juga karena 3 di awal ini yang banyak kami lakukan pada saat ini. Nah, ini adalah beberapa marker. Jadi seperti tadi dikatakan sel players-nya itu kita bagi menjadi 5 kelompok. Misalkan untuk CAF atau cancer associated fibroblast itu kita bisa memakai penanda-penanda misalkan untuk PDGF, FAP, FGFR ataupun VDR. Ini adalah saya kira ini juga artikel yang cukup penting. Saya masih akan mencoba mencari yang mungkin yang paling baru lagi karena tampaknya ada perkembangan marker-marker yang bisa dipakai untuk sebagai penanda sel-sel yang akan kita tuju untuk penelitian kita. Sedangkan untuk imun dan inflammatory cells ini banyak dipakai IL-10, TNF-alpha, FOXP3, kemudian TGF-beta ini juga bisa. Kemudian untuk adipose kita bisa memakai MDB6 untuk neuroendocrine dan lain-lain. Jadi ini adalah penanda-penanda atau marker-marker yang bisa Bapak Ibu pakai, pilih untuk melihat sel apa yang akan kita pakai, akan kita teliti dalam hubungannya dengan tumor microenvironment. Pada yang kami lakukan sejauh ini adalah kami mencoba melihat sel-sel atau marker-marker pada cancer associated fibroblast dan pada imun dan inflammatory cells. Sedangkan untuk yang lainnya ini kami masih akan bergerak ke sana. Kalau kita bicara mengenai cancer associated fibroblast itu sebetulnya apa? Jadi cancer associated fibroblast itu sebenarnya adalah semua fibroblast, di mana di sini biasanya fibroblast itu akan muncul dalam bentuk myofibroblast, fenotipnya sebagai myofibroblast yang biasanya muncul pada saat wound healing atau penyembuhan luka.
Nah, pada keadaan normal itu harusnya cancer associated fibroblast atau myofibroblast itu bersifat sementara, temporary. Tapi tampaknya pada tumor, jadi tampaknya di sini tumor itu mengambil salah satu hal yang memang normal di dalam tubuh kita, bahwa yang namanya penyembuhan luka itu adalah sesuatu yang sangat normal untuk kita. Justru mekanisme inilah yang didomplengi atau mungkin dimanipulasi oleh tumor dalam hal ini dengan menciptakan tumor microenvironment, di mana pada tumor itu cancer associated fibroblastnya itu tidak lagi temporer, tapi akan aktif terus-menerus, di mana nanti dia akan mengeluarkan apakah itu PDGF ataupun ROS ataupun yang lain, sehingga memungkinkan remodeling dari ekstraseluler matrix. Dia juga bisa menginduksi angiogenesis, dia juga bisa merekrut inflammatory cell, dia juga bisa menyebabkan proliferasi dan juga menekan sistem imun. Ini yang mampu dilakukan oleh cancer associated fibroblast, di mana dia biasanya letaknya ada di stroma atau di sekitar dari tumor itu sendiri. Ini sedikit gambaran, ini adalah sebelah kiri, ini adalah cerita bagaimana wound healing itu biasanya terjadi. Jadi kalau luka itu sudah menutup, ya sudah, ceritanya selesai. Tetapi seperti tadi saya katakan bahwa pada kasus tumor itu ada ada proses yang didomplengi, sehingga di sini justru proses yang harusnya dihentikan pada satu titik itu justru diinduksi terus-menerus, sehingga ada sel ekspansi, ada ekspresi dari VEGF yang kita tahu bahwa dia sangat penting untuk neurovaskularisasi, dan juga ada adiposa yang nanti akan bisa menghasilkan stroma untuk sel tumor. Jadi di sini akhirnya ada yang muncul adalah di sini ada ekstraseluler matrix yang abnormal, kemudian ada vaskuler yang bisa mudah bocor, sehingga ini akan mendukung juga untuk terjadinya metastasis. Sel-sel yang lain ini adalah sel yang pada imun sel. Ini ada beberapa sel yang di sini disingkat, ini ada MDSC sel. Sebenarnya termasuk dalam MDSC itu adalah prekursor dendritic cell, makrofag, dan granulocytus. Di mana di sini dikatakan bahwa MDSC ini sangat penting di dalam perkembangan tumor karena ternyata dia akan mengganggu tumor surveillance. Sebetulnya apa itu tumor surveillance? Saya harap sebentar, ini kok punya saya hilang ya. Oke, ini yang saya maksudkan dengan tumor surveillance. Jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai sistem imun, kita akan mengenal sistem imun pada tumor itu ada yang namanya tumor immunoediting, di mana ini dari Dunn et al. Dari tahun 2002 itu masih dipakai sampai sekarang karena ini yang memang dasarnya, bahwa sebetulnya tumor itu sebenarnya sistem imun itu mempunyai cara untuk menghancurkan sistem imun itu pada fase eliminasi. Itu yang kita sebut sebagai immune surveillance. Tapi kemudian ternyata ada pertempuran antara selnya itu sendiri dengan microenvironment, di mana nanti akan ada fase equilibrium. Fase equilibrium ini adalah fase di mana sebetulnya sistem imun itu masih mampu untuk mengontrol sel kanker dan juga microenvironment-nya. Tetapi ada fase yang kita sebut sebagai fase escape, di mana di sini sebetulnya sel kankernya itu sudah lebih hebat daripada sistem imun kita, sehingga dia bisa lepas dari pengawasan atau imun surveillance. Nah, ini adalah gambar yang lain, tetapi saya mau menitik beratkan pada biasanya pada escape itu akan ada fase escape itu akan terjadi yang namanya kronik inflamasi. Dan kita tahu bahwa inflamasi itu kalau kita bicara lagi kembali kepada Hanahan and Weinberg mengenai 4 tambahan sifat dari kanker itu adalah tumor promoting inflammation. Bahwa inflamasi yang kronis itu akan mengkontribusi pada progresi tumor. Jadi dalam hal ini tadi kalau kita kembali ke gambar sebelumnya, ya, maka di sini dengan adanya escape akan terjadi
kronik inflamasi. Dalam hal ini sel-sel tumor itu akan terus-menerus mengeluarkan sitokin sehingga terjadilah inflamasi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi dengan namanya inflamasi karena sejak COVID ini ya akan terkenal sekali dengan istilah badai sitokin ya. Ini memang adalah ada terjadinya sitokin yang cukup panjang yang juga akan menimbulkan inflamasi yang nanti akan berperan juga pada promoting dari kanker. Jadi ini salah satu adalah peranan dari sel-sel tumor sel-sel imun pada tumor microenvironment terhadap progresi dari tumor itu sendiri. Nah, ini ada beberapa sel di sini saya perlihatkan. Di sini ada makrofag, terutama makrofag M2 di mana nanti dia akan makrofag M2 ini memang terkenal sebagai promoting untuk proliferasi sehingga dia memang sangat mendukung untuk pertumbuhan tumor. Tapi tidak hanya itu, ternyata makrofag M2 itu nanti juga akan meningkatkan produksi VEGF di mana VEGF itu sangat penting untuk angiogenesis. Atau misalkan yang lainnya adalah sel dendritik. Sel dendritik di sini pada tumor microenvironment itu fungsi utamanya kita tahu adalah untuk presentasi antigen. Tetapi di sini justru sel dendritiknya nanti menurunkan kemampuannya untuk mempresentasikan antigen. Ini adalah yang lainnya, bagaimana juga T-sel dan NK sel yang seharusnya dia akan berperan untuk pada awal berperan untuk melawan kanker itu justru nanti di akhir cerita pada perkembangan kanker itu sendiri dia justru akan mensupport pertumbuhan tumor. Jadi kalau kita lihat di sini maaf bahwa pada di awal seharusnya memang lingkungan di sekitar dari tumor itu harusnya akan menghambat pertumbuhan dari tumor. Tetapi tadi kita tahu bahwa ada fase tertentu di mana nanti sel tumor itu nanti akan mempengaruhi sel-sel pada microenvironment yang nanti ke depannya sel-sel pada atau stroma pada tumor microenvironment itu akan mendukung kembali si tumor itu. Apakah dia dengan keterlibatan sebagai TAM itu adalah tumor associated macrophage atau sebagai CAF tadi yang sudah diperkenalkan atau juga akan mendukung angiogenesis atau bahkan menekan sistem imun. Sehingga dalam hal ini ujungnya adalah tumor itu akan hidup dan berjaya. Ya. Kita akan bicara sedikit mengenai TAM. Ini adalah salah satu juga subset sel yang kita periksa karena dia memang luar biasa. Jadi TAM atau tumor associated macrophage. Jadi kalau kita tahu macrophage itu fungsinya adalah fagositosis. Jadi di awal sebetulnya dia fungsinya adalah untuk menghancurkan sel tumornya. Tetapi ternyata si TAM ini sendiri dia bisa berproliferasi, berpolarisasi. Jadi dia berubah menjadi berbagai jenis yang kita sebut sebagai TAM ini tadi, di mana dia itu bisa menjadi TAM karena tumor sel, karena adanya sitokin-sitokin atau mikropartikel dari tumor sel, tetapi juga karena dari sistem imun, tetapi juga atau dari TAM yang lainnya. Atau juga dikatakan dari tisu stres, bahwa jaringan yang stres itu akan menghasilkan sitokin yang ternyata akan mendrive, akan membawa makrofag ini menjadi tumor associated macrophage. Nah, kalau sudah menjadi TAM, ternyata dia efeknya luar biasa karena dia akan di sini kita lihat bahwa TAM itu bisa memproduksi sitokin yang nanti akan menginduksi inisiasi dan progresi kanker. Di sisi lain, dia juga bisa mensupresi CTL proliferation sehingga nanti tidak terjadi supresi dari sistem imun. Atau dia juga bisa menghasilkan men-trigger integrin clustering sehingga memungkinkan untuk terjadinya metastasis dan juga bagaimana dia bisa menempel pada matriks ekstraseluler. Atau yang lainnya, dia juga hypoxia induces HIV1 itu adalah expression pada TAM, jadi TAM itu akan menghasilkan yang kita sebut sebagai HIV1 alpha, di mana ini adalah suatu komponen yang juga sudah terkenal akan meregulasi angiogenesis. Jadi kita lihat di sini dari tumor akan mempengaruhi microenvironment, nanti kemudian tumor microenvironment akan kembali mendukung tumor itu sendiri.
Ini adalah beberapa clinical aplikasi klinis dari TAM, itu dia bisa kita pakai untuk diagnostik biomarker dari kanker. Juga ke depannya diharapkan dia bisa untuk prognosis dan untuk terapeutik. Ini yang saya kira banyak yang sekarang berlomba-lomba untuk melihat apa yang terjadi pada microenvironment. Seperti halnya ini yang juga kami lakukan. Kami menguji dengan CD163, jadi ini adalah M2. Kami membandingkan bagaimana antara distroma dan intratumor, kami membandingkan pada beberapa subset dari kanker payudara. Kita tahu kanker payudara itu punya beberapa subtipe, dari tipe yang paling, katakanlah paling jinak sampai yang paling ganas. Kita ingin melihat apakah memang ekspresi dari TAM ini akan semakin banyak pada tumor-tumor yang selama ini kita klasifikasikan yang ganas, yang progresif, apakah dia juga ada pada yang kita klasifikasikan sebagai less progresif. Manuskripnya dalam preparasi sehingga saya tidak bisa banyak bercerita, semoga ini bisa segera kami submit dan bisa dipublikasikan. Sel yang lain ini adalah adipositus atau sel lemak. Ini juga sama, bahwa awalnya nanti sel kanker itu akan menginduksi lipolisis, tetapi nanti pada gilirannya nanti adipositus ini akan menjadi cancer associated adipose, yang dia akan mensupport growth and metastasis dari si sel dari tumor itu. Ini adalah ceritanya yang lebih complicated lagi, di mana di sini jelas-jelas sudah diperlihatkan bahwa dari adipose tissue atau jaringan lemak yang biasa, dengan adanya induksi dari sel kanker itu, dia akan berubah sehingga yang jelas di ujung-ujungnya, jadi di sini ada alter tumor metabolism, ada tumor hipoksia, ada aktif tumor angiogenesis, dan ini semua dihasilkan oleh sel-sel adiposa yang ada pada tumor microenvironment. Dan lagi-lagi semuanya ini akan berujung pada progresi dan perkembangan dan kemajuan dari tumor itu sendiri. Nah, tadi dikatakan ini untuk perkembangan, dan pada gambar ini diperlihatkan juga bahwa microenvironment itu juga akan mensupport metastasis. Bagaimana caranya? Jadi tadi saya katakan dia itu bahkan akan mengirimkan sesuatu, dalam hal ini yang kita sebut sebagai eksosom. Eksosom itu akan dilepaskan oleh oleh IMT atau tumor microenvironment, di sini di mana nanti akan mempersiapkan premetastatic niche. Jadi di sini itu dia akan dikirim untuk mempersiapkan lokasi baru, jadi kayak buka lahan baru untuk perkembangan tumor selanjutnya. Ini luar biasa sekali kalau kita bicara mengenai tumor microenvironment sekarang ini, ya. Jadi tadi tidak hanya sel-sel yang di sekitarnya itu tadi tidak hanya mendukung sel yang tumor yang tumbuh, tetapi dia juga bahkan sudah memikirkan untuk metastasis selanjutnya. Jadi sudah dibukakan jalan untuk sampai ke sana, ya. Nah, ini adalah eksosom pada kanker tadi yang dihasilkan oleh tumor microenvironment, di mana di sini nanti dia bisa menciptakan suatu lingkungan yang baru untuk memungkinkan terjadinya metastasis. Hal yang lainnya lagi adalah untuk dorman mikrometastasis. Ternyata di sini tumor microenvironment itu juga bisa melakukan sesuatu sehingga tumor yang awalnya itu dormansi itu dia bisa tumbuh lagi. Ini lebih ngeri lagi ya di sini, bahwa nanti dia akan mereestablish semua vaskularisasi, dia akan mengaktifasi EGFR signaling dan lain-lain, sehingga nanti mikrometastasis yang tadinya itu mungkin sudah tidak aktif atau dorman itu bisa tumbuh lagi. Tetapi jangan khawatir, saat ini sudah ada perjalanan menuju terapeutik strategi yang belum banyak, itu justru mungkin untuk diagnosisnya. Mungkin oleh karena itu kami banyak melakukan itu. Jadi di sini untuk terapeutik yang re-educate dari tumor microenvironment, di sini adalah bagaimana untuk menghambat tumor vaskularisasi, bagaimana untuk mengaktifkan sistem imun, lalu juga bagaimana mengubah
recruitment dari sel dan juga menghambat metastasis dan repolarisasi. Ini yang saat ini saya kira sampai sekarang juga sedang dilakukan untuk strategi-strategi terapeutik. Itu keterangannya. Ini ada yang baru, saya lupa ini tahun berapa, kalau tidak salah tahun 2019 dari Nature Review. Sekali lagi ini untuk menunjukkan bahwa microenvironment ini sekarang adalah sesuatu yang harus diperhitungkan, karena selama ini saya kira kita hanya fokus pada tumor selnya atau pada tumornya saja, tetapi ternyata lingkungan di sekitarnya itu ternyata sangat menentukan progresivitas atau kemampuan dari tumor itu sendiri untuk tumbuh dan berkembang. Jadi kesimpulannya adalah bahwa tumor microenvironment itu terdiri dari sel dan juga matriks ekstraseluler yang nanti akan mendukung pertumbuhan dari tumor dengan cara yang berbeda-beda, di mana tumor microenvironment ini memang sangat luas dan dia akan sangat berbeda antara masing-masing tipe tumor dan pada masing-masing jaringan. Dan di sini kita sudah mempunyai konsep yang baru mengenai tumor microenvironment. Beberapa strategi terapeutik juga sudah mulai dikembangkan, tetapi saya kira masih perlu diinvestigasi lebih jauh lagi, terutama untuk prognosis dan diagnosis yang berhubungan dengan tumor microenvironment. Saya kira itu yang bisa saya paparkan. Saya sangat berharap nanti kita bisa diskusi. Saya juga bukan ahlinya, kita sama-sama belajar. Semoga nanti kita bisa saling sharing. Terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan kepada Mas Yen. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewayani atas pemaparan materi Ibu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semua speaker dari Kylie dan Bu Dewayani yang telah memberikan pemaparan yang cukup detail mengenai protokol IHCP dan juga mengenai tumor microenvironment ya Bu ya. Baik Bapak Ibu, kami tidak lupa sampaikan kembali mengenai pertanyaan. Apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan baik ke speaker ke-1 maupun ke-2, silakan Bapak Ibu bisa kirimkan di form Q&A. Bapak Ibu dapat sampaikan nama, instansi, kemudian ditujukan oleh ke siapa, speaker ke-1 atau ke-2, kemudian sampaikan redaksi pertanyaannya. Baiklah Bapak Ibu, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu tanya jawab. Saya akan mulai. Baik, ada pertanyaan dari Bapak Aziz dari DIC untuk Kylie. So this is question for your Kylie, and may Bu Dewajani can, if you have idea and answer, you can add the for the answer. So the question is, could we use IHCP method for detection or for diagnosis disease such as trypanosomiasis? Okay, so for this, right, because as described penyakit parasite darah, I think it's a sickness. Because for IHC, it's more to like deep into a protein level instead of a penyakit. So that's why, right, I would like to know like what actual like protein they are looking for that leads to this parasite darah. And another thing is, as mentioned before, actually there's like no standard protocol. There's a standard protocol for IHC, but like choice of fixative, like you want to use paraffin embedding or you want to use frozen tissues, it's highly depends on your choice, because there's a lot of try and error that you need to do to optimize what you want to discover for your experiment. You get what I mean? For example, if your protein fixed with methanol, it's actually can be visualized. But actually, if you fix with paraffin or formalin, right, you might not be visualize the protein exactly.
So in this case, that means like you will need to fix your sample in methanol Bisa. instead of formalin. Kylie, Sorry, I heard someone speaking. hello Kylie. Yes. Do you mean if we use blood in the immunohistochemistry, sometimes because it's the cell is spread in the blood, we cannot really, when we do microtome, we cannot get what we looking for. Is it your meaning? What I'm speaking, because okay, first of all, I'm not really sure what protein that this customers Aziz is looking, because it is I think it is a penyakit, so I'm not really sure like what tissue normally they will use to diagnose. Is it in the blood or is a brain cell, or it's a I'm not really sure it's in the kidney, or what caused this penyakit, like, or is a vascular tissues, or it's it's infectious disease. Yes, because it's infectious. penyakit. Usually in the blood. This trypanosiasis is caused by nyamuk, by apa nyamuk teh? Yeah, it's mosquito. Yeah, I know, mosquito. But is it like customer is looking for, when it bites, is produce a protein from the nyamuk, or are they looking for? I see. Because it will cause like sleepiness based on what I searched in Google. So is it like after there's a protein that causes sleepiness of the customer, so they are looking into the brain cell for diagnostic, or because I don't know what is their, sample type. Yeah, sample like their tissue types. Yes. I can even share a screen. This is one of the slides that we actually present a few days ago. You can see if it's in this slides. So basically, if there's a staining with fixed with methanol, you actually can determine the protein in the nucleus. You see there's a green color after you put in the primary antibodies, and then you put in the secondary antibodies in green, and then you counterstain the nucleus in blue. So if you fix with formaldehyde, actually you could not determine the green color for your targeted protein, which is in the nucleus. But if you fix with methanol, you actually can determine your targeted protein is actually here. So it's like there's no like protocol like you should use formaldehyde or you use methanol for your sample. There's a no fixed answer for that you need to research yourself on what is the optimized protocol for your sample. Am I answering the question? Oke, bagaimana Yes, we asked Bapak Aziz atas jawaban dari Kylie? Ya, maybe mungkin ada tambahan penjelasan dari Ibu Dewajani mengenai pertanyaan dari Pak Aziz mengenai metode IHC yang saya rasa mungkin ini kalau sumbernya sel itu lebih tepatnya ICC ya Bu ya. Ya mungkin ya, jadi mungkin ini bukan imunohistokimia tapi imunositokimia, karena itu yang kita lakukan biasanya memang kita akan mengambil selnya, kemudian selnya akan di-spread di slide, kemudian akan diwarnai. Sebenarnya antara histo dan sito itu sebetulnya hanya tergantung apa target kita. Targetnya itu apakah pada jaringan atau pada sel. Tapi prinsipnya sebetulnya semuanya hampir sama seperti yang sudah dijelaskan oleh Kyle. Baik. Thank you Kelly for your answer. Terima kasih juga untuk Ibu Dewajani. Silakan Pak Aziz, jika mungkin masih ada beberapa pertanyaan yang ingin disampaikan, dapat segera sampaikan ke kami. Jadi untuk metode yang tepat ketika protein of interest-nya ketika di sel, mungkin metode ICC, immunocytochemistry, atau mungkin immunofluorescence dengan mikroskop fluoresen mungkin akan lebih tepat untuk mendeteksinya. Meskipun nanti metode deteksinya kualitatif. Masih ada cara yang lain sebetulnya, bisa pakai fax. Oh, ya betul Bu.
Bisa pakai fax. Yang jelas, yang penting adalah kita tahu dia markernya apa. Itu kita, karena kalau dengan fax itu dia lebih kuantitatif ya, tidak lagi kualitatif tapi lebih kuantitatif, karena nanti dicek dari misalkan dari 10.000 sel itu berapa yang positif, dan bahkan dengan fax itu kita sudah beberapa kali memakai beberapa staining sekaligus gitu ya. Jadi sel itu tidak hanya dengan satu, tidak ditempeli dengan satu antibodi atau satu marker saja, tapi beberapa, jadi sekaligus kita bisa mendapatkan gambaran yang cukup komprehensif dengan fax. Saya kira fax itu ya, cuman fax itu mungkin kelemahannya itu hanya di harga mungkin. Bisa juga pakai Max, ya, Bu, ya. Pakai Max ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Dewa Yani, dan thank you for Kenny for your answer. Next, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya ke kolom chat terlebih dahulu. Ini pertanyaan ditunjukkan untuk Ibu Dewa Yani. Dari Mbak Wirda. Betul, dari Ibu Wirdana Fisah, mahasiswa doktoral Universitas Brawijaya yang sedang trial menggunakan mencit kanker payudara injeksi sel line 41 terhadap mencit BALBC. Ya, biopsi mouse. Betul, muncul. Ya, boleh bisa langsung saya jawab aja, Mas Hen, silakan, ya? Silakan Bu Dewa Yani. Pertanyaan saya pertama, ini tikusnya jumlahnya berapa? Ini ada satu pertanyaan, karena bisa jadi kan memang begini. Sebetulnya ini sebetulnya yang cara ini atau ini yang pertama kali ditemukan pada saat kita mengetahui mengenai escape atau yang balance tadi, di mana memang beberapa tikus, terutama tikus-tikus yang imunokompeten, itu ternyata kalau dia disuntik dengan sel tumor, itu ternyata tidak tumbuh. Itu berbeda dengan sel tikus-tikus yang memang dibuat imunosupresi. Jadi sistem imunnya ditekan, kemudian dia disuntik dengan sel tumor yang dimasukkan, itu ternyata dia memang bisa tumbuh dengan lebih baik. Jadi mungkin di sini ada salah satu cara, saya tidak tahu mengenai 41 sel ini dia seberapa besar dia kemampuannya untuk menimbulkan tumor. Itu yang pertama. Dan yang kedua, tadi pertanyaan saya adalah berapa jumlah tikus. Jadi bisa jadi dari beberapa tikus yang imunokompeten itu tadi, itu kalau disuntik memang akan ada satu yang tumbuh tadi, tapi yang lainnya tidak. Sebetulnya dari satu yang tumbuh itu, kalau dia memang imunokompeten, itu kalau dia dijadikan sumber lagi untuk disuntikan ke tikus yang lainnya, itu jauh lebih potensial untuk menumbuhkan tumor. Mengapa? Karena artinya tumor itu adalah jenis sel tumor yang sudah melalui proses, dia sudah berhasil keluar, dia sudah ke fase escape. Jadi kan kita lihat kan yang tadi kan ada immunosurveillance, kemudian balance, eliminasi, dan kemudian yang terakhir itu adalah escape. Jadi kalau pada saat kita menyuntikkan ke tikus yang imunokompeten itu toh masih tumbuh tumor, itu nanti bisa dipakai untuk menginjeksi tikus-tikus yang lain. Itu pasti istilahnya kalau orang Jawa itu jos gitu ya. Itu kemungkinan untuk timbul tumor itu lebih tinggi karena dari tumornya sendiri dia sudah lolos dari ujian sistem imun. Jadi dia biasanya sangat poten. Ini yang saya tidak tahu. Jadi mungkin bukan lokasi injeksinya, tetapi lebih kepada bagaimana sifat dari tikusnya, atau biopsi mouse-nya bisa dibuat imunosupresif dulu. Jadi ditekan sistem imunnya supaya memang memberi kesempatan kepada sel tumor yang memang sudah diinjeksikan itu untuk tumbuh lebih baik. Dan ini saya langsung saja menjawab pertanyaan dari Mbak Lestari Putri. Di sini karena pertanyaannya sama. Ini seperti pada fase eliminasi itu tadi, memang sangat ditentukan pada kekuatan resistensi. Iya. Jadi sebetulnya ada suatu penelitian juga yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang melakukan, jadi ada seseorang yang hidup sehat sampai dengan dia meninggal, umurnya kalau tidak salah 80 atau lebih dari 80, dia dalam keadaan sehat, kemudian dia mendonorkan ginjalnya
kemudian ginjal itu dipakai, dan ternyata beberapa saat setelah ginjal itu dipakai, ternyata orang tersebut mengidap kanker REN, kanker ginjal. Ternyata jadi waktu ada orang yang awalnya itu tidak tumbuh tumor ginjal itu karena sistem imun dari orang yang sebelumnya, dari pendonornya ini sangat baik. Sehingga memang jadi kita melihat bahwa pada proses eliminasi, ini kekuatan sistem imun kita itu yang menentukan apakah si tumor itu akan bisa keluar atau tidak. Itu ya, cuman masalahnya kita tidak tahu seberapa baik sistem imun kita, dan juga kita juga harus tahu bahwa banyak juga sel-sel kanker yang memang mempunyai sifat yang lebih agresif. Jadi sangat tergantung juga dari seberapa besar agresif sel tumor yang kebetulan sedang melanda badan kita. Kalau tidak terlalu agresif, mungkin dia bisa ditekan dengan baik dengan sistem imun kita, tetapi kalau dia yang tipenya agresif, mungkin sistem imun kita pun tidak bisa mengontrol. Saya kira itu mungkin semoga bisa menjawab pertanyaan dari peserta. Saya waktu kembalikan lagi kepada Mesin, mungkin ada tambahan lagi, dipersilakan. Terima kasih Bu Dewayani atas jawaban untuk kedua partisipan kita. Selanjutnya ada pertanyaan, ini datang dari Prof. Bambang Ponco, pertanyaan untuk Ibu Dewayani. Bagaimana strategi penanganan pada microenvironment untuk mengatasi tumor jika tumor sudah merusak lingkungan sekitarnya? Kemudian ini ada juga pertanyaan susulan dari sama Ibu Prof. Bambang Ponco, bagaimana dengan interaksi gen-gen yang berpengaruh pada perkembangan tumor? Sebentar, boleh yang pertama dulu, Mas Sen? Ya. Ini. Baik, silakan Bu. Bagaimana strategi penanganan microenvironment untuk mengatasi tumor jika tumor sudah merusak lingkungan sekitarnya? Ya ini yang tadi kita katakan bahwa ya artinya kalau tumor sudah merusak sudah merusak area di sekitarnya, biasanya kan kita sudah mengkategorikan dia sebagai tumor yang ganas ya, atau kita kategorikan dia sebagai kanker karena salah satu ciri dari kanker itu adanya invasi. Jadi biasanya kalau invasi itu dia pasti akan sudah merusak jaringan di sekitarnya. Ya terus terang memang kalau pada saat sudah kondisi seperti ini itu memang sudah cukup sulit sebetulnya, walaupun ya itu yang justru kita ingin tahu sebetulnya sekarang untuk membedakan. Jadi kalau dari segi sel tumornya sendiri mungkin penelitian sudah banyak dilakukan. Tetapi kita tahu bahwa tumor microenvironment itu ternyata juga mendukung si tumor itu dari fase awal sampai dengan metastasis. Nah, di sini justru tantangannya adalah bagaimana mengetahui apa sih yang terjadi sebetulnya pada tumor microenvironment pada saat tumor itu akan sudah melakukan invasi atau justru siap untuk metastasis. Ini justru adalah saya ingin ingin menggugah Bapak Ibu semuanya untuk mari kita sama-sama mencari tahu sebetulnya apa yang terjadi pada tumor microenvironment pada kondisi-kondisi yang tadi digambarkan. Jadi terus terang ini justru belum bisa, walaupun tadi kalau kita lihat di yang terakhir tadi mungkin saya bisa memperlihatkan sebentar tadi. Sebentar saya kembali ke slide ini. Jadi yang ini tadi dikatakan bagaimana caranya itu. Jadi selama ini yang sudah dilakukan untuk terapeutik yang dilakukan selama ini adalah dengan anti CCR2. Jadi CCR2 ini diperlukan untuk metastasis. Jadi sekali lagi ini kami atau kita sangat membutuhkan informasi mengenai apa saja yang terjadi pada sel tumor dan pada lingkungan microenvironment-nya pada saat terjadi invasi ataupun metastasis supaya ini ke depannya akan dipakai untuk strategi terapi. Justru itu. Jadi ini malah akan saya balik, Pak. Ya. Jadi ini adalah panggilan untuk kita semua. Begitu. Mungkin yang berikutnya nanti pertanyaannya tadi apa, Mas Seng? Bagaimana dengan interaksi gen-gen yang berpengaruh pada perkembangan tumor? Nah,
Sekarang ini kita bicara mengenai gen yang ada pada tumornya itu sendiri atau gen yang ada pada tumor microenvironment-nya. Kalau kita tahu memang bahwa gen-gennya itu semuanya akan bekerja sama. Kalau kita bicara protein VEGF, kita bicara sitokin, kita bicara apapun, artinya ujung-ujungnya kita bicara gen juga. Karena itu semua adalah protein yang dihasilkan oleh gen. Pasti akan ada gen yang terlibat di sana. Hanya saja sekarang yang kita lihat ini adalah bahwa dia itu berasal dari tumornya itu sendiri atau microenvironment-nya. Karena sekali lagi, selama ini yang menjadi titik berat itu adalah pada tumornya sendiri. Tetapi microenvironment atau lingkungan di sekitar tumor yang justru sebetulnya peranannya sangat besar pada pertumbuhan tumor itu sendiri yang seringkali dilupakan. Ini juga oleh karena itu mengapa hasil dari misalkan kita melakukan uji in vivo. Mengapa hasil uji in vivo itu bisa berbeda jauh dengan uji in vitro? Karena kalau misalkan kita in vivo, kita coba suatu komponen tertentu, kita cobakan pada culture, pada sel tertentu, misalkan pada MCF7, pada T47D, ini misalkan adalah sel lain pada kanker payudara. Itu dia bisa membunuh sel itu, katakanlah, bisa membunuh si sel tumor. Tetapi begitu dicobakan in vivo, tidak. Nah, itu kan karena sebetulnya ada fungsi dari microenvironment yang pada lingkungan in vivo itu tidak ada, gitu kan. Jadi ini yang perlu kita pikirkan, mengapa untuk kedepannya itu tumor microenvironment itu sangat perlu untuk dilihat juga, karena peranannya yang sangat besar untuk mendukung keberhasilan pertumbuhan dari tumor. Saya kira itu yang bisa saya jawab sejauh ini. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Mungkin masih melanjutkan Ibu Dewayani, pertanyaan dari Prof. Bambang. Waduh. Berkaitan dengan lingkungannya, atau mungkin interaksi beberapa sel selain dari sel tumor tersebut. Mungkin apakah kemungkinan adanya perubahan secara genetik, Ibu, sehingga bisa memicu tumor tersebut berkembang semakin ganas, atau mungkin seandainya kita bisa menekan menekan level perubahan genetik yang microenvironment-nya itu, maka kita juga bisa menghambat pertumbuhan dari si sel tumor tersebut, menghambat pertumbuhannya atau mungkin penyebarannya. Iya, terima kasih. Begini, memang kalau kita bicara mengenai kanker itu adalah penyakit genetik. Penyakit genetik di sini bukan karena dia diturunkan, tetapi karena dia melibatkan gen. Jadi yang berubah, dan kita ingat bahwa kanker itu kan bukan berasal dari mana-mana. Kanker itu adalah sel di dalam tubuh kita sendiri yang mengalami perubahan sifat sehingga dia akhirnya justru merusak. Dan sebetulnya perubahan sifatnya itu terjadi karena perubahan gen, memang. Jadi itu yang kita ketahui bahwa karena adanya mutasi atau sekarang ada yang namanya metilasi, ada modifikasi histon, ada mikroRNA, dan lain-lain, itu semua adalah faktor-faktor genetik dan non-genetik sebetulnya, atau kita katakan sekarang sebagai epigenetik yang memang sangat menentukan sifat atau kemampuan dari sel tumor itu sendiri. Tetapi di sini kita lihat tadi, kalau kita kembali lagi ke slide yang di awal, bahwa sel tumor itu sendiri pada saat dia mutasi atau dia terjadi metilasi ataupun yang lainnya, proses perubahan genetik ataupun perubahan epigenetik, ternyata dia mampu mempengaruhi lingkungan di sekitarnya supaya nanti pada saat tertentu lingkungan di sekitarnya itu akan kembali mendukung dia. Jadi ini sebetulnya itu yang terjadi. Jadi ini agak susah ya. Jadi karena sekali lagi kalau kita lihat dari sisi sel kankernya itu sendiri, itu sudah banyak sekali penelitiannya. Tetapi ini justru yang ingin saya ajak itu sebetulnya adalah bagaimana kita perlu untuk mulai memperhitungkan lingkungan di sekitar tumor yang peranannya ternyata sangat besar untuk mendukung pertumbuhan dari tumor itu sendiri. Jadi kalau kita mau mengubah genetiknya, genetik yang mana yang akan kita ubah dari si sel tumor itu sendiri, karena dia sendiri itu kalau kita lihat ada 10 hallmark of cancer itu, bagaimana caranya dia bisa melepas diri dari apoptosis, bagaimana caranya supaya dia tetap bisa beregenerasi terus-menerus dan lain-lain, itu untuk kepentingan dari sel itu sendiri. Tetapi juga mungkin ada sifat lain yang berubah yang nanti hubungannya adalah dengan lingkungan di sekitarnya.
Nah, itu perjalanannya memang sangat panjang, tapi ini sangat menarik, Prof. Terima kasih banyak. Ini mungkin saya sangat berharap untuk membuka peluang-peluang bagi kita melakukan penelitian-penelitian berikutnya. Ya terus terang saya selama ini memang pakai AppCam sih, nggak tahu saya percayanya cuma AppCam, maaf nih. Terima kasih Ibu, terima kasih juga kepada Prof. Bambang yang atas pertanyaannya dan jawaban dari Ibu. Menarik sekali Bu Dewayani, sampai lupa Bu kalau lapar dan haus yang hari ini. Kemudian pertanyaan kembali Ibu ditunjukkan ke Bu Dewayani dari Bapak Rifani Ahmad. Oh, Mas Rifan. Pak Rifan, diagnostik tumor microenvironment, apakah ke depannya kanker bisa dideteksi Bu secara lebih awal sehingga bisa mendapatkan treatment yang lebih sesuai? Terima kasih atas pertanyaannya. Itu adalah harapan kita semua. Ya, jadi sebenarnya untuk tadi saya katakan mungkin untuk sejauh ini kita masih memfokuskan pada diagnosis. Kalau diagnosis itu kan artinya kalau itu sudah terjadi ya. Jadi kalau mungkin ke depan itu bisa kita pakai untuk screening misalkan atau untuk penapisan bahwa ada kalau microenvironment-nya seperti ini itu nanti dia akan menentukan tumor yang bagaimana. Justru itu ini adalah sesuatu yang perlu kita pikirkan. Selain kita hanya memikirkan dari tumornya itu sendiri. Jadi jangan mikir tumornya saja, tapi pikirkanlah juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena sekali lagi, ternyata lingkungan di sekitar tumornya itu peranannya untuk pertumbuhan tumor itu sendiri luar biasa. Kalau dia tidak butuh kan tentu saja dia tidak akan minta bala bantuan, kan? Artinya si tumor itu bisa tumbuh dengan subur itu sebetulnya karena adanya support atau dukungan yang luar biasa dari lingkungan di sekitarnya. Yang saya lihat itu tadi pada saat metastasis, bagaimana tumor sel-sel pada tumor microenvironment itu sudah menghasilkan sesuatu di dalam eksosom yang nanti akan masuk ke dalam sirkulasi darah nanti untuk menyediakan area baru yang nanti akan begitu si sel tumornya itu datang dia bisa langsung feel homey dan kemudian langsung bisa proliferasi sedemikian rupa. Baik, begitu. Baik. Terima kasih Ibu Dewayani atas jawabannya. Terakhir, ya mungkin ada pertanyaan, mungkin nanti kita sambil tunggu partisipan yang lainnya. Ini dari Ibu Meida Nugrahalia. Kapankah ini ditunjukkan ke untuk Ibu Dewayani? Kapankah anti-fate digunakan untuk pengamatan imunofluoresen dan akan berapa lama bertahan? Karena berdasarkan pengalaman sebelumnya dalam memproses sel human promonocyte leukemia cell, tanpa anti-fate ternyata hanya bertahan beberapa jam saja untuk bisa diamati. Monggo silakan Bu Dewayani. Ini untuk saya atau untuk Mbak Kak Kylie ya? Kelihatannya lebih tepat ke sana deh. Yeah, I can answer the question. Yes, please. Can Kylie. Yeah. In English, ya. In English, yes. Bahasa Indonesia tak boleh. But anyway, for your question, actually, if you are using immunofluorescent, anti-fade it's needed if you want to repeat to view the slide. Definitely, if you use without anti-fade, it's really can tahan for berapa jam saja because the fluorochrome are sensitive to lights. So in normal light, they have different wavelength. So if you continue to excite the slides with the fluorochrome, it definitely will fade out. This is called photo bleaching. That's why I mentioned just now, the anti-fade will help you to prevent from photo bleaching. Actually, even if you use the reagent, the anti-fade reagent, you actually need to keep the slides in dark without any light and in cold room to preserve the slides for repeating, to repeat visualize under your microscope. So yeah, if you are not really want to do it like repeating view on your slides, so actually you don't need anti-fade, but if you want to preserve everything on your slides, so it's better to put anti-fade and then you can actually store your slides in the dark for long term. With my experience, if you use anti-fade and you store it in a very good condition, it actually can preserve the slides up to years, provided you need to put it in the dark, without any photo bleaching phenomena happen. Hope that's answer Ms. Media. If you want to know like the chemistry inside, like what happened,
like what is the chemistry reaction happen, I can pass this question to our support team. So actually they can answer your question in detail on how the chemical and chemistry are working inside on the anti-fade to prolong your slides. I will get back to you as soon as possible. I will pass the answer to Mr. Zain or Lianita, and then I guess they will get you an answer as soon as possible when our support team answer us. Is it okay? Yeah. Cool. Okay. I think okay, Kelly can send the detailed information by email for Mrs. Meda later. I will also send it to for just now, Mr. I'm not really sure, Mr. or Miss Aziz. Questions, yeah. Maybe they can give you a very good suggestion on like what type of IHC which can suitable for your penyakit darah. In blood. Yes, in blood. Yeah. Yeah. I guess that he should be doing blood smear, if not mistaken. But yeah, let me check with our support team. Thank you. Thank you Kelly. Untuk Ibu Meda, kami nanti akan kirimkan informasi lebih detail melalui email mungkin ya Bu ya, mengenai pertanyaan Ibu. Kemudian ada pertanyaan dari sudah tidak ada. Oh ya, dari Ibu Lianita. Saya mau tanya Mbak Neni. Ini kan tadi disebutkan pada microenvironment metastatik itu juga menghasilkan sel-sel eksosom, betul ya? Nah, jadi apakah eksosom ini termasuk juga tumor microenvironment? Apakah dia termasuk tumor microenvironment saat ya, eksosom? Yeah. Jadi eksosom itu sebetulnya adalah, langsung saya jawab saja. Boleh ya, atau gimana? Langsung dijawab aja. Jadi eksosom itu sebetulnya adalah potongan. Jadi potongan apa ya? Isinya macam-macam. Itu ada protein, ada potongan DNA, ada potongan RNA yang memang dia kecil dan itu memang dikirim. Itu sebetulnya produk dari tumor microenvironment. Jadi ini adalah salah satu yang diketahui bagaimana caranya tumor microenvironment itu membantu persiapan untuk pembukaan lahan baru, gitu ceritanya. Jadi dia sudah mengirim membantu untuk membuka persiapan lahan baru. Ya, jadi mungkin tadi bisa saya tunjukkan di slide yang tadi, mungkin saya bisa share lagi. Jadi saya kira di gambar-gambar, bentar ya. Apakah sudah terlihat? Ini kok dia nggak mau pindah ya? Sebentar. Ini karena banyak sekali ininya. Nah ini adalah eksosom. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa eksosom itu akan dikirimkan. Jadi systemic exosome signaling ini dikirim ke premetastatic niche. Jadi ke area yang akan menjadi tempat untuk jadi si tumornya sendiri itu akan melalui cara yang seperti biasanya, jadi intravasasi, ekstravasasi seperti biasa aja. Jadi intravasasi di dalam dia masih harus survival, masih harus bertahan hidup di dalam sirkulasi darah kita. Kemudian kalau sudah nanti dia ekstravasasi. Tapi sebetulnya dari cara yang lain itu dari eksosom, karena kita tahu pada saat tumor microenvironment sebetulnya kan ada banyak sekali angiogenesis ya. Jadi sudah ada pembuluh darah baru yang sudah sebetulnya jalan-jalan tikus gitu loh. Jadi itu sudah melalui cara-cara yang lain. Gampangannya untuk gambaran analoginya adalah sudah ada jalan-jalan tikus di mana itu sudah dipakai untuk mengirimkan eksosom ini. Jadi kalau kita lihat di slide saya setelahnya, eksosom itu apa saja ini? Eksosom itu ada berbagai macam. Jadi dia isinya bisa sitokin dari protein, dia juga bisa ada RNA dan DNA-nya, tapi fungsinya di sini kita lihat dia bisa enhance angiogenesis. Dia bisa menginduksi diferensiasi dari cancer associated fibroblast. Di sisi lain dia bisa menghambat cytotoxicity, menghambat perkembangan dendritic cell, di mana kita tahu dendritic cell ini penting untuk presentasi dan kemudian nanti menghidupkan sistem imun, ya kan? Dia menginduksi untuk M2. M2 tadi kan makrofag tipe 2 yang memang dia pro untuk pertumbuhan. Jadi si eksosom ini memang sudah dikirimkan untuk memberikan lingkungan yang nyaman untuk pertumbuhan tumor di tempat yang baru. Kalau melihat tadi yang Mbak Neni jelaskan, berarti sebenarnya fungsinya eksosom ini
ada positif, ada negatif ya. Kadang dia inhibit, tapi dia juga Enggak, tapi begini, kalau inhibit itu untuk Semua. kepentingan tumornya. Oh iya. Ya, Oh, jadi supaya kalaupun dia tumor bisa menginhibit, berkembang. jadi sebetulnya kalau kita lihat di sini tadi, apakah dia menginduksi atau menginhibisi, itu sebetulnya yang dia tujuan utamanya sebetulnya adalah memberikan lingkungan yang baik untuk tumornya. Karena kita tahu kan kalau tadi salah satunya dia menghambat untuk perkembangan dendritic cell. Dendritic cell itu diperlukan untuk menghidupkan sistem imun. Jadi kalau nanti kemudian perkembangan dendritic cell-nya ditekan, artinya kan nanti kan tidak ada sistem imun. Iya. Kalau tidak ada sistem imun kan berarti nanti si sel tumornya akan hidup dengan tanpa ada gangguan sama sekali. Ya. Jadi tadi apakah itu inhibisi maupun induksi itu ditujukan untuk kebahagiaan dari sel tumor yang akan pindah nanti. Nah, saya tuh agak bingung gini Mbak Neni. Sekarang ini kan kalau ini kan kita bicara tumor, memang dia menghasilkan juga ternyata eksosom. Nah, kalau pada sekarang terapi stem cell justru mau memasukkan eksosom gitu ya. Jadi pada kasus tertentu apakah dia juga menjadi kalau orang mempunyai apa ya, jadi bibit kanker ya boleh dibilang, bisa jadi kalau kita menambahkan eksosom ke dalam tubuh bisa menjadi berbahaya dong ya, gitu enggak? Ya, gini, eksosom itu adalah vesikel kecil. Iya, isinya beda-beda. Iya, isinya beda-beda. Jadi tergantung isi dari eksosom itu. Jadi eksosom itu sebetulnya adalah kata yang sangat generik ya. Itu sangat besar sekali. Sebetulnya eksosom satu dengan eksosom yang lain itu bisa sangat berbeda. Tergantung kondisinya. Kita kan nggak milih. Biasanya kalau dari stem cell memasukkan tuh nggak dipilih. Jadi semua eksosom dimasukkan ya tujuannya supaya dia bisa bekerja bermacam-macam ya. Nah itu ya. Jadi saya bingung sekarang. Iya, berarti untuk yang stem cell itu saya kira kan dia eksosomnya itu kan dikirim lebih untuk diferensiasi dari selnya itu kan. Betul. Artinya dia stem cellnya akan kita arahkan ke lineage tertentu gitu kan. Jadi lebih arahnya mungkin dia eksosom yang berisi sitokin untuk itu. Nah, tapi memang itu sebetulnya, nah sekarang dari studi itu sendiri apakah sudah ada penjelasan mengenai side effect atau yang lain-lain? Itu yang kita tidak tahu kan. Berarti kalau ada ini berarti ada kemungkinan mungkin ada studi yang lain yang mau melihat efek dari pengiriman eksosom pada stem cell ini terhadap kemungkinan yang lain. Memang tujuan kita adalah bagus mau ke sana, tapi kan ternyata bisa larinya ke tempat yang lain. Ya, cukup. Terima kasih banyak atas penjelasannya Mbak Neni. Terima kasih atas jawabannya dari Ibu Dewayani. Thank you for your answer for Kylie. Saya rasa waktunya sudah cukup ya. Untuk pertanyaan, silakan. Zane, your microphone is mute, so we can't hear anything. Oh, sorry. Thank you terima kasih Bu Dewayani atas jawabannya. Thank you for your answer also Kylie. The nice presentation for both. Dan apabila Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan lanjutan atau pertanyaan susulan, Bapak dan Ibu bisa kirimkan melalui email atau juga ke nomor WhatsApp yang tertera di flyer webinar atau informasi webinar. Kemudian Bapak dan Ibu yang telah mengikuti webinar ini, mohon untuk dapat mengisi form feedback dari kami. Bapak dan Ibu yang mengisi form feedback nanti akan kami berikan electronic certificate dan juga kami berikan berupa tambahan diskon 5% untuk setiap pembelian produk AdCamp. Jadi nanti data Bapak dan Ibu akan kami cocokkan ketika Bapak dan Ibu melakukan pembelian di kemudian hari. Saya rasa demikian. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat materi microenvironment detection. Silakan Bapak Ibu ketika ada materi yang masih atau hal yang masih belum mengena, Bapak dan Ibu bisa sampaikan ke saya atau nanti bisa menghubungi langsung ke speaker.
Saya sampaikan juga terima kasih kepada Ibu Dewayani sebagai speaker mengenai microenvironment detection. Terima kasih Ibu. Semoga nanti bisa berpartisipasi kembali Bu di webinar selanjutnya. Jangan kapok-kapok. So for Kelly, thank you for your time and thank you for your presentation. And then we hope a lot of participants that will be joined in our webinar later. So dan sekali lagi mohon untuk tidak lupa mengisi form feedback. Ya, form feedback yang telah saya kirimkan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami persilahkan Bapak dan Ibu untuk meninggalkan ruang diskusi. Ya, terima kasih Mbak Neni, juga terima kasih. Thank you very much Kylie for all your support. Thank you. You are most welcome.